Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti saat ini. Tak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti sekarang. Baik, saya Nur Hilal dengan NIM 4522089 dari kelas 2D D4 Administrasi Niaga. Di sini saya akan membawakan materi UTS saya dengan judul Manajemen Dana Bank. Baik, adapun submateri dari manajemen dana bank yang pertama yaitu pengertian dana bank, manajemen dana bank, penggunaan dana bank, fungsi dana bank, dan yang terakhir adalah sumber dari dana bank tersebut. Baik, kita masuk pada submateri yang pertama yaitu pengertian dana bank. Semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank di sisi pasifa yang dapat digunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran atau penempatan dana. Dan adapun pengertian lain dari dana bank yaitu dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu yang diuangkan. Nah, pengertian dari yang lainnya yaitu dana bank adalah usaha bank yang memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya, sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang dengan kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan. Baik, materi selanjutnya yaitu manajemen dana bank. Di sini yang pertama terdapat pengertian manajemen dana bank, ruang lingkup dana bank, dan yang ketiga pentingnya manajemen dana bank. Nah, pengertian dari manajemen dana bank tersebut yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di bank. Dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternalnya. Nah, yang kedua yaitu ruang lingkup bank. Segala aktivitas bank dalam rangka penghimpunan dana-dana masyarakat dan aktivitas bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan penyediaan uang bagi pemeliharaan kepentingan masyarakat penyimpanan. Nah, yang ketiga yaitu pentingnya dana bank. Di sini yaitu manajemen pengelolaan dana bank sangat penting bagi kegiatan perbankan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Manajemen ini mengatur bagaimana perbankan memberikan dana kepada masyarakat dengan baik. Untuk menyalurkan dana kepada masyarakat atau konsumen, bank tidak boleh sembarangan. Oke, materi selanjutnya yaitu fungsi dana bank. Di sini fungsi dana bank yang saya masukkan tertera ada 4, yaitu yang pertama sumber dana kegiatan biaya kegiatan operasional bank. Yang kedua, untuk memenuhi ketentuan dari surat edaran BI atau Bank Indonesia. Yang ketiga, sumber dana investasi primer dan sekunder. Dan yang terakhir, yaitu sebagai tolak ukur besar kecilnya suatu bank. Oke guys, materi selanjutnya yaitu sumber dana bank. Nah, yang pertama sumber dari dana sendiri, yang kedua sumber dari dana pinjaman, yang ketiga sumber dari dana masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan sumber dana sendiri yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank atau pemilik saham. Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan modal dari para pemegang saham yang baru dan pemegang saham yang lama. Nah, yaitu bagian-bagian dari dana sendiri yaitu modal yang disetor, berbagai cadangan bank atau penyisihan penghapusan, laba ditahan atau retainer earnings, dan dana dari penjualan saham di bursa efek dan tidak perlu membayar bunga dan memiliki jangka waktu yang lama. Nah, adapun yang dimaksud dengan dana pinjaman mengacu pada modal keuangan yang tersedia untuk berbagai pinjaman individu dan institusi.
Nah, misalnya peminjaman individu termasuk pemilik rumah yang mengambil hipotek, sementara peminjaman institusional dapat berupa obligasi yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan meminjam langsung dari bank. Nah, misalnya pinjaman dari bank lain di dalam negeri, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, dan pinjaman dari Bank Indonesia atau kredit likuiditas Bank Indonesia. Nah, di sini bisa cepat didapatkan, biaya mahal untuk sementara waktu dan untuk transaksi tertentu. Nah, adapun yang dimaksud dengan dana masyarakat, yaitu masyarakat akan menyisihkan sebagian dari pendapatannya yang tidak dikonsumsi untuk ditabung. Tabungan inilah yang dihimpun oleh bank sebagai dana pihak ketiga atau DPK, atau disebut juga dengan dana masyarakat. Nah, bagian-bagiannya yaitu memiliki deposito berjangka, giro atau demand deposits, tabungan atau saving deposit, cara lain atau sertifikat deposit, dan deposit on call. Next, materi selanjutnya yaitu penggunaan dana bank. Nah, di sini di penggunaan dana bank terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, pengertian penggunaan dana bank, tujuan dana bank, dan penggunaan dana bank itu sendiri. Nah, yang pertama adapun pengertiannya yaitu penggunaan dana bank merupakan suatu alat analisa keuangan yang sangat penting bagi finansial manajer atau bagi para calon kreditur atau bagian dalam bank yang menilai permintaan kredit yang diajukan kepadanya. Dengan analisa penggunaan dana akan diketahui. Dan penggunaan dana bank terdiri dari aktiva yang tidak menghasilkan dan aktiva yang menghasilkan. Nah, adapun tujuan dari dana bank tersebut yaitu untuk mencapai tingkat profitabilitas yang besar serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar likuiditas tetap aman. Dan penggunaan dana bank yang pertama yaitu prioritas pengalokasian. Nah, di sini terdapat cadangan primer atau primary reserve, terdiri dari kas fisik yang disimpan di bank dan saldo giro dan di BI. Nah, yang kedua, penanaman dalam primary reserve digunakan untuk reserve requirement atau penarikan dana nasabah sehari-hari dan penyelesaian clearing. Nah, yang kedua, ada cadangan sekunder. Nah, penempatan dana yang bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga sebagai cadangan penyangga atau buffer posisi primary reserve. Nah, yang kedua yaitu penanaman dana dapat berupa surat berharga pasar uang atau SPBU. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan yang terakhir yaitu commercial paper atau surat berharga. Nah, di penggunaan dana bank terdapat aktiva tetap dan inventaris. Bagian aktiva tetap yaitu terdiri dari aktiva bergerak dan aktiva tidak bergerak. Nah, adapun yang dari inventaris yaitu persediaan barang, yaitu barang cetakan dan ATK. Di penggunaan dana bank juga terdapat investasi. Nah, investasi di sini yang pertama, investasi jangka panjang, yaitu merupakan ekses yang benar-benar ekstra dari kelebihan dana. Penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka menengah dan panjang, dan penyertaan pada bagian usaha lain dan perluasan bidang usaha. Nah, yang kedua yaitu produk atau instrumen yang produk dan instrumen di sini yang dapat diartikan yang bisa diperjualbelikan di pasar modal. Nah, di sini contohnya obligasi, saham, surat-surat berharga pasar modal atau SBPM. Baik, mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kebenaran hanya datang dari Tuhan. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.